بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلوم في الدارين آمين، إلى أن قال في كتابه مختار الحديث الشريف: الحديث الرابع والثلاثون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-34. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul itsnain, makanan untuk dua orang, kafi tsalatsa, akan cukup untuk tiga orang. Wa ta'amul tsalatsa, dan makanan tiga orang, kafil arba'ah, akan mencukupi untuk empat orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengarahkan kepada kita untuk senantiasa berjamaah dalam makan, dan semakin banyak tangan yang ikut dalam suatu makanan, semakinlah berkah daripada makanan tersebut. Nabi SAW bersabda, makanan yang paling berkah adalah makanan yang dimakan oleh banyak tangan. Dalam riwayat ini Nabi menggambarkan bahwasanya makannya dua orang itu cukup untuk juga dimakan oleh tiga orang. Kalau tiga orang itu cukup akan dimakan oleh empat orang. Dalam riwayat Muslim lagi ditambahkan, dan makanan empat orang itu cukup untuk delapan orang. Allahu Akbar. Menjadi suatu adab dalam makan, apabila dua orang sedang makan sehingga datang orang yang ketiga, hendaklah mereka memberikan tempat, memberikan peluang, kesempatan untuk makan bersama-sama. Begitu juga kalau lagi tiga orang lagi makan, atau empat orang atau lima orang, ada datang orang berikutnya ingin gabung bersama-sama makan, maka haruslah dengan gembira menyambut kedatangannya. Semakin datang tangan yang berikutnya, semakin berkahlah makanan tersebut. Mungkin berbeda dengan nalar fakta dalam lapangan, kalau dua tambah tiga berarti kurang makanan, ya. Nah, apalagi kalau orang yang Masya Allah kalau makan dah bismillah mungkin, ya, makan sendiri aja sudah, kalau tambah orang lagi datang yang kedua, sudah lain mukanya, berubah. Kenapa ini datang ini, ya, kenapa ikut-ikutan dan sebagainya. Padahal semakin banyak yang datang, semakinlah berkah makanan tersebut. Dan di sini dalam hadis ini Nabi mengatakan kafi thalathah, mencukupi tiga orang. Nabi tidak mengatakan makanan dua orang akan mengenyangkan tiga orang. Nabi mengatakan mencukupkan tiga orang. Bahwasanya maksud dan tujuan makan itu bukan untuk kenyang, ya, bukan untuk kenyang, melainkan cukup, mencukupkan diri dalam makan. Ya, terkadang orang karena begitu banyak makan kenyang, ya, akhirnya banyak minum. Katakan para salafus saleh, kalau orang banyak makan maka akan banyak minum. Kalau banyak minum akan banyak tidur. Kalau sudah banyak tidur maka banyaklah masa dan waktunya yang terbuang dengan sia-sia. Jadi pangkalnya tadi karena makan tadi, diikuti hawa nafsunya, makan. Nah, kalau ingin belajar zuhud, kata alim ulama, belajarlah permulaan zuhud itu dari makan. Ketika kita makan dan masih pengen, maka tinggalkanlah makanan itu. Tinggal satu suap lagi, biarlah, cukup, biar yang lain yang makan. Belajar zuhud dari makan. Siap insyaallah, ya, belajar zuhud dari makanan. Maka dalam beberapa riwayat sahabat mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'. Kami makan tapi tidak kenyang-kenyang ya Rasulullah. Nabi mengatakan la'allakum taftariqun, mungkin kalian makan ini masing-masing, tidak bersama-sama. Mereka mengatakan, "Na'am, betul ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, apabila kalian makan, maka makanlah berjamaah, wazkuru ismallah, dan ucapkanlah bismillah atas makanan tersebut.
yubarak lakum fi, kalian akan mendapatkan keberkahan dalam makanan itu. Subhanallah. Ya. Baik itu makan bersama dalam suatu wadah ataupun makan dengan tempat yang berbeda, masing-masing piringnya tetapi makannya berjamaah. Ini pun juga dikategorikan oleh alim ulama makan yang berjamaah, walaupun seafdal-afdalnya makan berjamaah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memiliki suatu nampan yang besar, itu kadang-kadang diangkat oleh 4 sampai 5 orang. Maka di situ akan makan di dalam nampan ini 6 orang. Nabi datang akhirnya genap 7 orang. Jadi kebanyakan makannya Rasulullah dengan sahabatnya di zaman dulu itu setiap jamaahnya makannya 7 orang. Ya. Sehingga banyak pesantren-pesantren di daerah Hadramaut sana, santrinya apabila makan itu 7 orang untuk mengikut pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan juga dalam keberkahan bersama ini Allah Ta'ala akan mendatangkan pertolongan. Yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah akan bersama dengan jamaah. Dan juga ketika makan bersama ini pun harus menjaga adabnya, bukan hanya kita menginginkan keberkahan, ya namanya berkah maka harus saling memuliakan. Jangan mentang-mentang berkah saling berebut, berebut. Nabi mengatakan kepada seorang anak kecil yang tangannya kesana kemari ketika makan, Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak, qul mimma yalik, makan dari dekat dulu. Jangan langsung kesana kemari. Dalam riwayat Nabi mengatakan sesungguhnya keberkahan makanan itu ada di tengahnya. Sehingganya dalam mazhab Syafi'i makruh kalau orang makan itu langsung ke tengah, langsung ambil lauknya di tengah, langsung disekat sama dia. Wah, ini punyaku sudah. Nah, ini tidak boleh. Maka harus saling memuliakan. Yang mentang-mentang ingin cari berkah, jangan juga cari lauk yang terbanyak, tetapi memuliakan orang lain dalam makan tersebut. Makan dengan memuliakan orang lain. Dan makan afdalnya dan sunnahnya yang memulakan makan itu adalah orang dewasa ataupun orang alim yang soleh yang dipandang di anggota orang yang makan. Karena sahabat mengatakan, apabila kami ingin makan, kami tidak akan meletakkan tangan kami ke atas makanan sampai Rasulullah lah yang lebih dulu meletakkan tangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang sunnah ini diabaikan. Siapa yang lapar dia yang mulai. Padahal yang lebih tua umurnya, yang dituakan ataupun yang memiliki ilmu yang lebih di antara mereka, dialah yang lebih dulu meletakkan tangannya di atas makanan tersebut. Allahu akbar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, diasuh oleh pamannya Abu Talib. Sebelum makan, maka Abu Talib itu menunggu Rasulullah datang dulu. Muhammad, ponakannya yang masih kecil yang di dalam asuhannya, apabila Abu Talib dan keluarganya ingin makan, nunggu Rasulullah dulu makan. Kenapa? Setiap kali Rasulullah ikut makan dengan mereka, makanannya yang sedikit jadi cukup. Maka Abu Talib mengatakan, kita nunggu Muhammad walaupun lapar bagaimanapun anak-anak Abu Talib dan istrinya, mereka tidak akan makan sampai datang Rasulullah SAW, karena sudah menjadi kebiasaan apabila Rasulullah ikut makan dalam makanan keluarga mereka, makanan sedikit bisa mengenyangkan seluruh keluarganya, bisa mencukupi seluruh keluarganya. Tetapi apabila tidak ada Muhammad, maka tidaklah cukup makanan tersebut untuk ahli keluarganya Abu Talib. Maka dari sanalah firasatnya Abu Talib bahwasanya Rasulullah SAW adalah bukan orang biasa, orang yang memiliki kelebihan, keistimewaan. Hadirnya beliau dalam makanan hidangan Abu Talib di rumah beliau justru mendatangkan daripada keberkahan terhadap keluarganya Abu Talib. Itu masih kecilnya Rasulullah. Belum lagi cerita beliau ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi. Berapa banyak keberkahan-keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu pasukan itu kekurangan minuman, habis, persediaan minum habis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat, mana tong ataupun tempat penyimpanan air kalian, diletakkanlah, digabungkanlah. Maka
Dilihat oleh para sahabat, Rasulullah meletakkan tangan beliau di dalam air yang sedikit tadi. Tiba-tiba sahabat memperhatikan di antara jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini keluar air yang deras, keluar sampai air tersebut penuh. Nabi mengatakan, minumlah dari air ini. Kira-kira seember tadi diminum, dalam riwayat 3.000, dalam riwayat yang lain 5.000 orang minum. Masya Allah. Minum, bukan minum saja, ada yang wudu, ada yang mandi. Dengan berkatnya air yang keluar daripada celah jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alim ulama mengatakan dalam kitab-kitab fikih, air yang paling mulia di atas muka bumi adalah air yang keluar daripada celah-celah jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kemuliaannya melebihi daripada air Zam-Zam. Air Zam-Zam berada di peringkat yang kedua. Yang paling mulia, yang paling agung adalah air yang keluar dari jemari-jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Belum lagi dalam peperangan Khandaq, sahabat Abu Talhah, dalam riwayat yang lain sahabat Jabir ini memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang saja. Kata Jabir, lapor istrinya, wahai istriku, ini Rasulullah ini nampak kelaparan. Kalaulah sahabat mengikatkan satu batu di perutnya, Rasulullah di perang Khandaq mengikatkan 2 batu. Begitu laparnya Nabi. Maka istrinya mengatakan, panggillah. Ini ada sedikit daging, ada sedikit adonan, kita bikin roti untuk Rasulullah. Bisik-bisiklah Jabir. Ya Rasulullah datang, ini istri lagi bikin. Baru bisik-bisik Rasulullah langsung i'lan. Wahai ahli Khandaq, Jabir mengundang kalian makan di rumahnya. Masya Allah. Jabir kaget. Mau mengatakan apa lagi? Ini sudah daripada keputusan Rasulullah. Akhirnya dia balik. Sampai rumah, istrinya mengatakan, gimana? Jabir sudah bilang, Rasulullah manggil seluruh ahli Khandaq. Masya Allah. Tapi istrinya istri sahabat, istri yang bertakwa. Dia mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu apa yang lebih patut untuk dibuat. Tidak mencak-mencak, tidak marah-marah. Kalau istri zaman sekarang sudah marah-marah ini. Undangan cukup 50, 500 diundang. Enggak punya otak atau Masya Allah, sudah macam-macam lah. Sudah lari kabur. Gimana caranya nih? Dimarahin suaminya. Tapi istri yang bertakwa ketika itu mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Berserah diri pada Allah. Sesampainya Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, wahai Jabir, mana adonannya? Dengan tangan Nabi sendiri beliau yang mengadon. Tolong panggil istri-istri tetanggamu ini, suruh bantu untuk bikin roti. Padahal cuma adonan cukup berapa roti saja. Nabi justru memerlukan beberapa orang wanita untuk apa? Memanggang roti-roti tersebut. Dan itu periuk yang di dalamnya ada daging biar saja di atas api, jangan diangkat, kata Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW satu demi persatu dibulatkan, dilepehkan jadi roti, dibagikan, dibakar oleh istri-istri tetangga Jabir radhiyallahu anhu wa ardhah. Subhanallah, sahabat datang, dalam riwayat 10-10 masuk. Masya Allah, ribuan sahabat yang datang makan ke rumah Jabir. Kata Jabir, demi Allah, Nabi SAW sambil meletakkan kuah-kuah yang ada di dalam periuk tersebut sampai semuanya kenyang, sedangkan kuah daging tersebut tidak habis, kata Jabir. Kemudian adonan yang diadon diambil, dikasihkan, diambil. Adonan itu masih utuh, kata Jabir, tidak berkurang sedikit pun. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah, ini sisanya bagi-bagikan ke tetangga yang membutuhkan. Dengan berkat tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia yang istimewa. Tangannya bukan sembarang tangan. Tangan inilah juga diantaranya yang menjadikan berapa banyak sahabat yang bertobat ketika Rasulullah meletakkan tangannya di atas dadanya. Kata sahabat, tak kala Rasulullah meletakkan tangannya di atas dadaku, maka subhanallah, seolah-olah es itu masuk ke dalam hatiku. Dingin, katanya, sangat dingin. Yang satu lagi ingin apa? Niat zina. Ketika diletakkan Rasulullah telapak tangan beliau di atas dadanya, seolah-olah
keinginan zina itu diserap, diangkat oleh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tangan yang mulia yang dengannya di peperangan Khaybar dengan izin Allah telah menyembuhkan mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika dia dipanggil oleh Rasulullah, diiklankan besok bendera ini akan dipegang, dibawa oleh seorang yang dia cinta pada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya cinta kepada pemuda itu. Semua sahabat pengen menjadi orang yang dijanjikan Nabi SAW. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, semenjak masuk Islam sampai peperangan Khaybar malam itu, aku tidak pernah pengen terbesit dalam hatiku menjadi pemimpin, tidak pernah. Jadi panglima tidak pernah. Melainkan malam itu ingin menjadi orang yang memegang bendera tersebut. Karena apa? Bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena besar gajinya, tetapi apa? Besar janji dan pahalanya. Siapa itu? Orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Subhanallah. Tapi pagi hari setelah salat subuh Nabi memanggil, mana Ali? Malam, sepanjang malam sahabat tidak ada yang tidur. Pengen semua dipanggil oleh Rasulullah, diserahkan bendera itu. Pagi-pagi Rasulullah justru menanyakan orang sakit, mana Ali? Ya Rasulullah, kata sahabat sambil murung mukanya. Ali lagi sakit mata ya Rasulullah. Bahasanya ini tidak pantas kalau megang bendera ya Rasulullah. Kami saja ini ngapain panggil Ali? Kata Rasulullah, da'u, panggil dia. Ya, kata sahabat. Ali juga akhirnya ini yang mendapatkan kemuliaan ketika datang Sayyidina Ali, yang ketika itu terkena penyakit rheumatoid. Penyakit rheumatoid itu kemerah-merahan di mata sampai itu enggak lihat apa-apa, rabun. Ya. Entah kalau zaman kita sekarang penyakit apa ini, rheumatoid kalau zaman dulu namanya. Di hadapan Rasulullah SAW, Nabi membacakan sesuatu ke arah telapak tangan beliau, kemudian mengusapkannya ke mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika di muka matanya, subhanallah, ya, sampai mata tersebut seolah-olah enggak pernah terkena penyakit rheumatoid, kata Sayyidina Ali. Terang langsung dengan berkat tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang sahabat lagi datang dalam peperangan. Begitu hebatnya perkelahian dalam pertempuran sampai matanya terkeluar gini. Dipegang tangannya oleh di telapak tangannya, datang mengadu, ya Rasulullah, mataku terkeluar ya Rasulullah. Maka Nabi langsung mengambil matanya, dikembalikan Rasulullah, langsung melek lagi, langsung melihat sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tidak pakai bius, tidak pakai apa-apa, tidak pakai puasa dulu. Ya. Bisa kalau orang operasi puasa dulu ya, tidak ada puasa, tidak ada dibius, langsung dikembalikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata sahabat tadi, setelah aku umurku tua, mataku yang satu rabun, yang satu enggak rabun-rabun, katanya. Masya Allah, melek terus. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala Allah mengaruniakan kepada kita bermusafahah, bersalaman dengan tangan yang mulia tersebut. Amin. Dan Nabi menjanjikan di antara umatnya yang datang ke telaga beliau kelak di hari kiamat, mereka yang akan minum langsung dari telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah cangkir ataupun cawan gelas yang orang akan minum dari telaganya Rasulullah itu sejumlah nujum fis sama, kata Rasulullah, sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Gelasnya banyaknya, tapi di antara umatku yang mereka datang ke telaga itu langsung minum dari tanganku sallallahu alaihi wasallam, mengatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah mengaruniakan kita atas perkara ini, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah apa-apa yang kita dengarkan dari hadis ini kita niat amal dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.